Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak cerdas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan selalu menjaga protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan memakai masker ketika keluar rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8, yaitu tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Materi ini merupakan materi awal di kelas 8 pada semester 1. Subbab yang akan kita bahas mengenai penemu segitiga Pascal dan mengenal pola bilangan. Yuk kita langsung saja ke materinya ya. Materi yang pertama adalah penemu segitiga Pascal. Nah, sejarah tentang bilangan segitiga yang dikenal dengan segitiga Pascal itu diawali dengan pertemuan sebuah buku kuno India yang namanya Sastra Candas yang ditulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-10 yang berisi tentang keterkaitan segala sesuatu dengan alam semesta. Sementara itu, matematikawan India menggunakan bilangan segitiga untuk mewakili jumlah kombinasi panjang pendek suara dalam puisi. Lalu, satu abad kemudian, matematikawan Persia lainnya yang juga merupakan astronom dan sastrawan, yaitu Omar Khayyam yang lahir pada tahun 1048 dan wafat pada tahun 1131. Beliau mengembangkan topik yang sama sehingga bilangan segitiga tersebut di Iran disebut segitiga Khayyam. Beliau bernama Blaise Pascal yang lahir pada tahun 1623 dan wafat pada tahun 1662 di Prancis. Blaise Pascal berhasil mengembangkan bilangan segitiga tersebut ke dalam berbagai aplikasi melalui teori binomial. Oleh karena itu, bilangan segitiga yang ada pada gambar lebih dikenal sebagai segitiga Pascal. Materi selanjutnya adalah mengenal pola bilangan. Susunan benda atau bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Nah, berikut ini adalah contoh pola bilangan yang terdapat pada benda-benda atau objek-objek yang berada di sekitar kita. Pada gambar menunjukkan formasi atau susunan bola. Nah, mari kita amati banyak bola pada setiap baris, mulai dari bola yang paling atas hingga ke bola yang paling bawah. Kita dapat melihat dari gambar itu, bola yang paling atas itu berwarna kuning dan bola yang paling bawah berwarna ungu. Bola yang paling atas, bola warna kuning itu terdapat satu bola. Pada susunan kedua, bola warna merah, terdapat dua bola. Pada susunan ketiga, bola warna hijau terdapat tiga bola. Pada susunan keempat terdapat 4 bola warna biru, dan pada susunan terakhir bola warna ungu terdapat 5 bola. Sehingga jika dilihat itu akan terbentuk susunan bilangan, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan pola bilangan asli. Gambar yang kedua itu merupakan susunan bangunan-bangunan persegi yang membentuk seperti cangkang siput ya. Nah, di mana masing-masing persegi panjang tersebut mewakili sebuah bilangan. Terus itu kan ada bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Nah, susunan bilangan-bilangan tersebut itu disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci, sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua buah bilangan yang tepat berada di depannya. Misalnya, ada angka 3. Itu didapat angka 3 dari angka di depannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu 5. 5 itu kan angka di depannya adalah 3 dan 2, berarti 3 ditambah 2. Terus ada lagi 8. 8 itu kan merupakan hasil dari penjumlahan angka 5 dan 3. Dan seterusnya.
Pada gambar ada gambar pohon dan rantingnya ya. Bayangkan bahwa pohon tersebut pada awalnya tumbuh dari satu batang pokok, lalu bercabang berupa dahan dan pada masing-masing dahan tersebut tumbuh ranting. Demikian seterusnya, sampai membentuk gugusan-gugusan ranting yang semakin besar ukurannya. Nah, apabila pada setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan, dapatkah kita menentukan banyak dahan dan ranting yang akan tumbuh pada pohon tersebut setelah 1 tahun? Rangkaian banyak batang, dahan, dan ranting membentuk pola bilangan 1, 3, 7, 5, dan seterusnya yang diperoleh dengan menggunakan aturan tertentu dalam pembentukannya, yaitu ditambah 2, 4, 8, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang terdapat pada sebuah pola bilangan disebut suku. Nah, misalnya pada pola bilangan 1, 3, 7, 5, dan seterusnya terdapat suku-suku berikut. Angka 1 disebut suku pertama, angka 3 disebut suku kedua, angka 7 disebut suku ketiga, dan angka 15 disebut suku keempat. Definisi pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi pola bilangan itu memiliki aturan tertentu ya. Terus setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu juga. Supaya lebih mantap dalam memahami materi, yuk kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini ada susunan batang korek api. Nah, ada 3 susunan batang korek api. Pertanyaannya, gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Perintahnya, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Soal yang B, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak korek api pada pola di atas, kemudian tentukan aturan pembentukannya. Soal A, kalau kita dapat lihat di gambar korek api, susunan korek api itu, yang susunan pertama itu ada 1 rongga, 2 rongga, 3 rongga. Otomatis suku berikutnya itu bertambah 4 rongga. Nah, gambarnya seperti itu ya. Lalu yang B, soalnya tadi adalah tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas, kemudian tentukan aturan pembentukannya. Gambar pertama itu 6 batang, gambar kedua 11 batang, gambar ketiga 16 batang, dan gambar keempat 21 batang. Pola bilangannya adalah 6, 11, 16, dan 21. Sekarang aturan pembentukannya. Kita lihat. 6 ditambah berapa yang hasilnya 11? Juga 6 sama juga 16 dikurang 11. Itu kan 5. 21 dikurang 16. Itu juga 5. Nah, jadi aturan pembentukan pola adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Contoh soal kedua. Tulislah aturan pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tuliskan suku berikutnya. A, 6, 13, 20, 27, dan seterusnya. Yang B, 1, 3, 6. Ini pembahasannya ya. Kita lihat 13 dikurang 6 itu berapa? Ya benar, 7. Lalu 20 dikurang 13. Ya benar lagi, 7. Terus 27 dikurang 20. Ya benar, jawabnya 7.
Jadi aturan pembentukannya tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Lalu dua suku berikutnya adalah 27 ditambahkan 7 sama dengan 34 dan 34 ditambah 7 sama dengan 41. Dua suku berikutnya jadi 34 dan 41. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2B. Tadi pola bilangannya 1, 3, 6, dan 10. Caranya 3 dikurang 1 berapa? 2, ya benar 2. Terus 6 dikurang 3. Ya betul 3. Terus 10 dikurang 6. Ya benar 4. Nah, dapat dilihat aturan pembentukannya tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Kita dapat melihat aturan pembentukannya itu ditambah 2, ditambah 3, dan ditambah 4. 2, 3, dan 4 merupakan bilangan asli ya. Lalu, dua suku berikutnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15 dan 15 ditambah 6 sama dengan 21. Cukup sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar. Untuk kalian selalu semangat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.